Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para pembelajar, mari kita syukuri nikmat hari ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Di bagian awal, kalian sudah menyaksikan salah satu peristiwa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setiap peristiwa mewariskan semangat dan komitmen kebangsaan sebagai teladan bagi kita generasi penerus. Apa saja bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan kolektif akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai belajar, mari kita simak dahulu informasi berikut terkait tujuan pembelajaran dan model pembelajaran apa yang akan kita pakai pada kesempatan kali ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat: pertama, bersyukur atas keberadaan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Bersedia bekerja sama sebagai upaya meneladani semangat dan komitmen kolektif kebangsaan. 3. Menelaah bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan kolektif masa sebelum pergerakan nasional. 4. Menelaah bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan kolektif masa pergerakan nasional. 5. Menelaah bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan kolektif masa proklamasi dan perang kemerdekaan. 6. Menelaah bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan kolektif masa perjuangan mengisi kemerdekaan. 7. Melaksanakan pembuatan proyek terkait kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan berdasarkan permasalahan aktual. Kita masih menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek, lanjutan pembelajaran sebelumnya. Kali ini, aktivitas yang akan kalian lakukan adalah aktivitas 4, pelaksanaan pembuatan proyek. Seperti biasa, untuk lancarnya kegiatan, siapkan alat tulis, LKPD, buku siswa, serta perangkat akses internet yang memadai. Selamat belajar! Aktivitas 4. Pelaksanaan pembuatan proyek. Kerjakan proyek sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Catat masalah atau kendala yang dihadapi dan konsultasikan kepada guru. Tayangan berikut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif bahan atau landasan berpikir dalam pembuatan proyek kalian. Para pembelajar, marilah kita mulai membahas bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan pada masa sebelum pergerakan nasional. Semangat dan komitmen kebangsaan masa sebelum pergerakan nasional meliputi semangat dalam berbagai peristiwa pada masa perkembangan agama Hindu-Buddha dan masa penyebaran agama Islam. Apa saja bentuk semangat dan komitmen tersebut? Silakan simak dalam penjelasan berikut ini. Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara, yaitu terdapat perguruan tinggi Nalanda. Banyak calon biksu dari berbagai negara menuntut ilmu agama Buddha di Sriwijaya.
Sehingga semangat dan komitmen yang tampak adalah semangat menyebarkan ajaran agama. Selanjutnya di Majapahit, Hindu dan Buddha hidup berdampingan. Di dalam pemerintahannya dikenal adanya lembaga keagamaan Hindu, yaitu Dharmadhyaksa Ringkasaiwan, dan Buddha, yaitu Dharmadhyaksa Ringkasogatan. Rakyat bahu-membahu membangun kebesaran Majapahit. Oleh karena itu, semangat dan komitmen yang tampil adalah toleransi. Keteguhan Patih Gajah Mada melaksanakan sumpahnya untuk tidak akan bersenang-senang dahulu sebelum seluruh wilayah Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Deskripsi tersebut menggambarkan semangat pantang menyerah. Berikutnya, agama Islam diperkenalkan menggunakan budaya asli Indonesia, misalnya menggunakan kesenian wayang kulit oleh Sunan Kalijaga. Hal ini menyebabkan masyarakat mau menerima Islam dengan baik. Hal di atas menunjukkan semangat cinta damai. Para ulama dan kiai berupaya memajukan pendidikan masyarakat dengan memperkenalkan sistem pesantren. Tindakan tersebut dilandasi semangat meningkatkan kualitas diri. Para tokoh berbagai kerajaan Islam mengobarkan semangat melawan penjajah atau fisabilillah. Kemudian, perlawanan yang dilakukan didasari semangat menuntut hak sebagai bangsa yang merdeka. Dengan demikian, semangat yang tampak adalah semangat anti penjajahan dan berani membela kebenaran. Para pembelajar, mari kita lanjut mencermati semangat dan komitmen kebangsaan masa pergerakan nasional. Semangat dan komitmen kebangsaan masa pergerakan nasional meliputi semangat dalam berbagai peristiwa pada masa kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda 1928, dan penjajahan Jepang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan paparan berikut ini. Pada masa ini, Budi Utomo mengupayakan pendidikan sebagai jalan menjadi bangsa yang merdeka. Selanjutnya, para pemuda dari berbagai latar belakang menyatakan satu tekad, yaitu Sumpah Pemuda. R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantara, Dewi Sartika, Kiai Haji Ahmad Dahlan memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat. Semangat yang timbul dari deskripsi tersebut adalah jiwa dan semangat merdeka, persatuan dan kesatuan, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Pada masa pendudukan Jepang, Kiai Haji Hashim Ashari menolak menghormat bendera Jepang karena bertentangan dengan ajaran agamanya. Selain itu, tentara PETA dan Kiai Haji Zainal Mustafa memberontak terhadap Jepang. Semangat yang tampil dari kedua peristiwa itu adalah religius atau ketaatan beragama dan kepahlawanan. Berikutnya semangat dan komitmen kebangsaan dalam berbagai peristiwa pada masa proklamasi kemerdekaan dan perang kemerdekaan. Berikut penjelasannya. Pertama, mengetahui Jepang telah kalah, para pemuda mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian, pemuda dan para tokoh pendiri negara bekerja sama untuk pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Semangat yang muncul adalah idealisme kejuangan yang tinggi dan kebersamaan. Pada masa ini, Cilik Riwut berperan menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan ke pedalaman Kalimantan, meskipun banyak tantangan. Selain itu, meletus pertempuran di berbagai daerah karena tidak senang dengan datangnya kembali Inggris dan Belanda yang ingin menjajah Indonesia. Sehingga, semangat yang tampak adalah pantang mundur dan rasa harga diri bangsa yang merdeka. Terakhir, mari kita cermati semangat dan komitmen kebangsaan dalam berbagai peristiwa saat perjuangan bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan. TNI bersama rakyat berhasil menumpas berbagai pemberontakan yang ingin menghancurkan NKRI. Perjuangan memperoleh kedaulatan sebagai negara kepulauan berhasil dilakukan melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Dengan demikian, semangat dan komitmen yang muncul dari kedua peristiwa tersebut adalah senasib semenanggungan dan percaya masa depan bangsa yang gemilang. Selanjutnya di masa ini, B.J. Habibie berhasil membuat pesawat terbang pertama kebanggaan Indonesia, yaitu CN-235 Gatot Kaca. Di kesempatan yang berbeda, atlet bulu tangkis senior
Rudi Hartono disiplin berlatih dan berhasil mengharumkan nama Indonesia berturut-turut di berbagai kejuaraan bulu tangkis bergengsi internasional. Dari kedua hal tersebut, semangat yang tampil adalah percaya pada kekuatan sendiri dan nasionalisme. Demikian sajian bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan kolektif. Semoga menjadi cerminan dan patokan bagi kita, generasi penerus, untuk meneladaninya. Setelah mengerjakan aktivitas ini, kalian telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran untuk kali ini. Selanjutnya, kumpulkan hasil pengisian LKPD kepada guru untuk mendapat penilaian. Para pembelajar, kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran. Seperti biasa, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Begitu juga kontribusi yang telah diberikan pihak-pihak yang ada di belakang kita dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN Asik.